Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul dalam Zoom meeting ini dan siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon anugerah, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari, membawa kami semakin mengenal diri kami dan semakin mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada yang tahu malam hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, tentang gaul yang Kristiani. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang gaul yang Kristiani. Namun teman-teman, saya rindu bahwa pada malam hari ini kita sama-sama boleh interaktif ya, kita boleh sama-sama bicara, berdiskusi melalui tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi nggak pada diam aja, tapi kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama boleh membahas apa sih yang menjadi pergumulan teman-teman di dalam pergaulan, khususnya di tengah-tengah lingkungan sekolah, di tengah-tengah lingkungan gereja atau pergaulan dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, karena kita membahas tentang pergaulan atau gaul, pertanyaan mendasar adalah, mengapa sih kita bergaul? Apa alasan kita bergaul? Ada yang ingin mau mencoba menjawabnya? Mengapa kita mau bergaul? Apa alasan kita bergaul? Coba deh, Noah. Noah, apa sih alasan? Noah kan pasti bergaul ya dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman yang ada. Apa alasan Noah bergaul dengan teman-teman? Mengapa mau bergaul? Karena kita makhluk sosial, mungkin ya. Makhluk sosial, oke. Ada lagi? Cia, apa Cia? Alasanmu bergaul dengan temanmu? Sama kayak Noah contoh, karena kita itu makhluk sosial. Makhluk sosial. Oke, ada lagi nggak ya? Atau ada yang berbeda? Howard, kenapa kamu bergaul? Selain dari karena adalah makhluk sosial, apa sih alasan mengapa bergaul, mau bergaul? Kita jangan jadi orang introvert, jangan jadi orang tertutup gitu. Kita harus bisa bergaul, mempunyai relasi dengan orang lain sih. Iya, kenapa? Kenapa? Mungkin karena manusia nggak bisa hidup sendiri kali. Ya? Mungkin karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Oke, thank you teman-teman buat responnya. Saya mencoba memikirkan apa sih alasan kita bergaul dengan orang lain. Saya mencoba untuk membayangkan apa yang menjadi alasan bagi saya dan teman-teman bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bergaul, tentu saja seperti alasan dari Noah, dari Cia, dari Howard, itu nggak ada yang salah ya. Kita pun pasti punya alasan masing-masing. Mengapa kita bergaul atau berteman dengan teman kita si A, si B, dan si C gitu ya, dengan teman-teman yang lain. Kita pasti punya alasan kenapa kita bergaul dengan orang tersebut. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, adalah yang pertama saya coba pikirkan adalah supaya kita nggak kesepian. Gitu ya, tadi seperti kata Howard gitu ya, nggak sendiri. Jadi kita bergaul, kita berteman ya supaya kita punya seorang yang bersama-sama dengan kita. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, mungkin kita bermain gitu ya, kita kan tentu membutuhkan teman, kita membutuhkan orang lain gitu untuk bisa bersama-sama bermain dengan kita, supaya kita nggak kesepian. Atau alasan lainnya adalah supaya bisa saling tolong-menolong. Gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan bagaimana efek daripada pergaulan gitu ya. Bagi orang yang punya luas pergaulannya, bagi orang-orang yang punya banyak teman, ketika dia dalam kesulitan gitu ya, atau misalnya contoh hal kecil ketika dia sakit, banyak orang yang datang menjenguknya. Berbeda dengan orang yang mungkin tidak punya teman yang luas gitu ya, atau tidak punya teman yang banyak, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang datang memperhatikan atau menolongnya. Jadi ini mungkin yang menjadi alasan kita mau berteman dengan orang lain supaya ketika kita dalam satu kondisi merasakan kesulitan, kita merasakan
dalam hal membutuhkan bantuan, ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan gitu ya, ada orang-orang yang bisa kita minta pertolongan di saat kita dalam kesulitan. Atau alasan lainnya adalah untuk teman berbagi. Teman berbagi, yaitu di mana kita tahu bahwa kita mungkin sering mengalami hal yang menyedihkan, ada hal yang mungkin sangat susah untuk kita tanggung sendiri. Nah, kita memiliki teman, kita berteman dengan orang lain, kita bergaul dengan orang lain agar kita bisa punya teman yang boleh sama-sama sharing. Mungkin dengan hasil sharing itu kita bisa merasa sedikit kelegaan karena kita telah membagikan apa yang menjadi beban hidup kita, gitu ya. Atau ada juga di mana alasannya karena kita merasa perlu dikasihi dan mengasihi. Kita merasa bahwa saya ini membutuhkan sebuah kasih sayang dan saya ingin yang saya rasakan, kasih yang saya rasakan juga saya bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar saya. Jadi kita merasa bahwa alasan saya bergaul dengan orang lain adalah saya perlu dikasihi dan saya juga perlu mengasihi orang lain. Dan ini tadi yang menjadi alasan dari teman-teman kebanyakan gitu ya. Karena kita adalah makhluk sosial. Untuk kita saja diajarkan gitu ya di bangku sekolah bahwa kita disadari bahwa kita bukan hanya makhluk pribadi, tapi kita juga adalah makhluk sosial. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, karena kita adalah makhluk sosial, itu berarti bahwa kita sebagai individu ini membutuhkan pergaulan, membutuhkan teman dengan orang lain. Itu berarti bahwa bergaul adalah sebuah kebutuhan. Bergaul adalah sebuah kebutuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kebutuhan itu artinya ada sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Teman-teman butuh makan untuk terus boleh melangsungkan kegiatan begitu ya, bisa belajar dengan baik, bisa konsentrasi, teman-teman tentu butuh makan, asupan makanan yang bergizi, berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh fisik kita. Nah, begitu juga dengan pergaulan atau dalam hal relasi kita dengan orang lain, itu berarti bahwa ada sebuah kebutuhan di dalam diri kita, karena kita adalah makhluk sosial. Seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia adalah seorang filsuf tahun 300 sebelum Masehi, dia mengatakan bahwa manusia mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia. Jadi ini menjadi sebuah natur di dalam diri kita bahwa kita mempunyai sifat untuk mencari orang lain, sesama kita. Itu ada sesuatu yang secara alamiah terjadi dalam diri kita, karena itu ada sebuah kebutuhan. Seperti ketika misalnya kita rasa lapar, kita pasti akan cari makanan, gitu ya. Ketika kita haus, kita cari minuman. Nah, ketika kita di dalam kondisi, di dalam mungkin kesedihan, atau kita membutuhkan satu pertolongan, maka secara natural kita akan mencari orang lain. Karena ini ada sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga yang Alkitab ajarkan. Apa yang Alkitab katakan? Boleh teman-teman baca di sini. Saya minta tolong siapa ya di sini boleh membaca. Candy. Candy tolong baca dong, Ken. Candy bisa minta tolong baca? Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ini adalah ayat ketika Allah menciptakan manusia, bukan? Ketika itu Adam diciptakan di tengah-tengah Taman Eden, lalu Allah tahu bahwa manusia Adam ini membutuhkan seorang penolong, seorang yang bersama-sama dengan dia hidup. Ada satu kebutuhan, dan Allah tahu akan kebutuhan daripada Adam. Dan inilah yang diajarkan juga oleh Alkitab bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan pergaulan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu juga yang terjadi ketika kita dari masa kanak-kanak gitu ya. Kita butuhkan orang lain ketika kita dari masa kanak-kanak gitu ya.
Dimana ketika kita baru lahir, nguek gitu ya, kita cuma tahu menangis. Tetapi datanglah seorang wanita yang notabene adalah ibu kita atau pengasuh kita. Mereka datang dengan mungkin menggendong kita atau baru saja membelai kita, ada satu ketenangan yang kita rasakan. Dan itu menjadi satu penelitian gitu ya, di mana beberapa waktu yang lalu ada satu kejadian tragis di mana bayi-bayi ini kehilangan ibunya dalam sebuah insiden, lalu bayi-bayi ini yang dirawat di rumah sakit ini diberikan popok, diberikan tempat yang nyaman, diberikan minuman yang baik begitu ya, susu formula yang sangat baik untuk kebutuhan fisiknya. Namun karena suster-suster yang ada di sana sangat terbatas, maka bayi-bayi ini juga tidak mendapatkan perawatan atau perlakuan seperti ibu yang merawat anaknya ketika baru lahir. Dan apa yang terjadi bahwa bayi-bayi itu banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena ada satu kebutuhan di dalam dirinya yang tidak dapat terpenuhi dari sentuhan, dari kehadiran seorang ibu ataupun perawat ataupun pengasuh yang mendampingi dia. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, seorang bayi yang cuma taunya menangis, namun ada kebutuhan, relasi, membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Lalu kita bertumbuh menjadi anak-anak, kita bertumbuh semakin hari semakin besar, begitu ya. Kita bukan hanya bertemu dengan mama papa kita, tapi ketika kita berada di sekolah, seperti sekolah TK, lalu beranjak ke SD, SMP, bahkan ada teman-teman yang sudah SMA, pergaulan kita makin luas. Kita bukan hanya mengenal papa mama kita, kita punya orang-orang di sekitar kita. Misalnya ketika kita bersama-sama mengerjakan satu tugas kelompok begitu ya, ada teman-teman satu kelompok yang bersama-sama dengan kita, dan kehadiran dari teman-teman satu kelompok ketika kita bisa bersama-sama bekerja sama, tentu ada satu kesenangan, kepuasan di dalam diri kita bahwa kita bisa diterima di tengah-tengah kelompok kita bisa bersama-sama menyelesaikan tugas kita dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita makin beranjak dewasa, ada kesenangan-kesenangan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, gitu ya. Kita bisa berbagi dengan orang-orang sekitar kita, melakukan hobi kita bisa bermain bersama. Dan tentu saja ini memperlihatkan bahwa di dalam setiap fase kehidupan kita membutuhkan orang lain untuk mendampingi dan kehadiran mereka di dalam hidup kita. Dan bergaul itu juga adalah kehendak Allah. Bergaul itu juga adalah kehendak Allah. Dan kita bergaul tentunya bukan hanya bergaul dengan teman-teman sebaya ya. Teman-teman pasti juga bergaul dengan teman-teman orang-orang yang berada di usia di atas ataupun mereka yang berada usianya di bawah kalian tentunya ya kan. Ada yang bergaul setiap hari bersama dengan ketemu relasi dengan guru, dengan orang tua, kan usia mereka di atas. Atau dengan mereka yang masih di bawah kita, adik kelas kita, atau adik kita di rumah, begitu ya. Kita bergaul dengan mereka. Dan apa sih manfaat ketika kita bergaul? Bukan hanya dengan teman seusia kita. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu, apa manfaat dari teman yang manfaat ketika kita bergaul dengan teman seusia kita, atau teman sebaya kita. Di mana kita bisa saling bertukar pikiran, ya kan? Kita bisa bersama-sama bertukar pikiran, kita bisa berdiskusi, kita bisa bertanya kepada dia, dan karena apa yang kita rasakan kemungkinan juga dia rasakan, begitu. Dengan bergaul dengan teman sebaya juga bisa menambah semangat kita belajar ya kan, karena kita sama-sama memiliki tugas yang sama, kita ada di stage yang sama gitu ya, kita bisa saling menambah semangat belajar. Kita juga bisa belajar dari pengalaman gitu ya, dimana dengan teman-teman sebaya pengalaman yang dia rasakan, pengalaman yang dia alami juga tidak jauh berbeda dengan kita.
juga ketika kita bergaul dengan teman-teman sebaya, kita bisa sama-sama berkarya. Itu kan yang teman-teman boleh alami di tengah-tengah lingkungan sekolah, bukan? Ketika teman-teman berada di sekolah, ada tugas, ada proyek, menghasilkan sesuatu, gitu ya, menghasilkan sesuatu, berkarya, dan bermanfaat bagi orang lain. Dan apalagi, ketika kita bergaul dengan orang dewasa, kita akan mendapatkan nasihat yang berguna. Karena apa? Mereka telah merasakan, mereka telah melewati apa yang belum kita lewati, gitu ya. Karena usia mereka sudah lebih di atas, jadi mereka tentunya memiliki pengalaman-pengalaman yang kurang lebih, walaupun mungkin kita katakan kan zamannya udah beda. Tapi teman-teman, namanya fase kehidupan, kemungkinan besar apa yang mereka alami itu juga akan kita alami ke depannya. Itu sebabnya kita seringkali menjadi anak, menjadi remaja, menjadi sosok yang masih muda ini sering mendapatkan nasihat. Sebab itu jangan abaikan nasihat. Dengarkanlah nasihat itu karena akan sangat berguna buat kita. Apa yang menjadi manfaat ketika kita bergaul dengan orang dewasa? Ada tempat untuk kita bertanya. Ada tempat untuk bagi kita bertanya, apa sih yang menjadi pengalaman mereka? Ketika mereka mengalami satu kesulitan, bagaimana mereka mereka mendapatkan solusi, dan itu juga akan menjadikan solusi kita di dalam hidup kita. Bergaul dengan orang dewasa juga ada yang melindungi kita, gitu ya. Ketika teman-teman berada di tengah-tengah lingkungan keluarga, ada papa mama gitu yang berusaha melindungi, atau ketika kita ada di sekolah, ada guru, ada kepala sekolah yang melindungi kita, gitu ya. Dan bergaul dengan orang dewasa juga kita belajar untuk menjadi dewasa, gitu ya. Kita tidak mempertahankan kekanak-kanakan kita, tapi kita belajar untuk semakin dewasa. Dan kita juga dapat bertukar pikiran tentunya. Kita dapat bertukar pikiran bersama dengan mereka. Lalu bagaimana manfaat dengan bergaul dengan yang lebih muda? Apa sih? Mungkin bagi kita, bergaul dengan adik kelas, bergaul dengan adik kita sendiri adalah sesuatu yang kurang menyenangkan. Tapi mari kita mencoba melihat bahwa ketika kita bergaul dengan mereka, ada satu manfaat, ada bahkan di sini beberapa manfaat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kita menjadi sosok yang boleh belajar membimbing. Kita bisa membimbing mereka. Misalnya, ketika mereka belajar, adik kita gitu ya, belajar hal yang sederhana gitu ya, bagi yang sudah SMP, mengajar matematika ataupun pelajaran-pelajaran yang adiknya ada di kelas 4 SD gitu ya, bagi yang SMP tentu hal yang kecil, sangat mudah begitu ya. Nah, kita belajar, ketika kita mengajari adik kita belajar membimbing mereka melalui pergaulan, cara kita mengajar, di situ ada suatu proses untuk belajar. Lalu kita juga dapat saling menolong. Ada rasa empati. Ketika adik kita datang atau adik kelas kita datang minta pertolongan gitu ya, Kak, minta tolong, Koko, tolong dong. Kita dapat belajar memiliki hati yang empati kepada orang lain, yaitu kita belajar untuk saling menolong orang lain. Dan ini juga yang selanjutnya adalah belajar sabar. Belajar sabar, teman-teman. Ketika kita mengajari, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, kita belajar sabar. Karena mungkin mereka juga kesulitan gitu ya untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, atau kita mungkin memikirkan, masa gitu aja ditangisin sih gitu ya. Mungkin kita lihat, itu mah hal yang sepele. Tapi ketika kita bergaul dengan yang lebih muda, kita boleh belajar bersabar. Kita sabar bahwa ini proses. Dulu kita juga begitu, gitu ya. Jadi kita belajar sabar dan juga kita belajar untuk memberi teladan dan saling menyayangi. Kita belajar teladan bahwa saya yang lebih muda ini, lebih tua ini bisa memberikan satu keteladanan bagi teman-teman saya, bagi adik-adik saya, bagi mereka yang lebih muda dari saya. Dan kita saling menyayangi karena adanya empati, kita bisa saling menyayangi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pergaulan. Seringkali kita diperhadapkan dengan standar yang ada
di dekat atau di sekitar kita gitu ya. Apa sih standar anak yang gaul? Apa sih standar kamu itu punya pergaulan yang luas? Nah, boleh teman-teman sampaikan gitu. Ada yang mau menyampaikan idenya, apa sih menurut teman-teman bahwa dia itu ada seorang yang gaul? Coba deh. Grace. Grace, menurutmu orang yang gaul atau anak remaja yang gaul itu yang kayak apa? Halo Grace. Yang gaul. ngikutin yang lagi tren. Ngikutin yang lagi tren. Thank you. Oke, Julio. Julio, apa menurutmu Julio? Anak yang gaul atau dia orangnya keren? Gaul. Yang keren. Keren gitu ya. Keren aja gitu. Oke. Ya, benar sekali teman-teman apa yang telah disampaikan kedua teman kita, bahwa seringkali kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah yang memiliki standar dari seorang yang gaul itu. Tentu kita ingin ya menjadi seorang yang gaul. Tapi gaul seperti apa? Nanti kita akan belajar lihat, tapi kita sebelumnya melihat dulu bagaimana standar atau anggapan yang ada yang datang di sekitar kita yang dipakaikan atau disematkan bagi orang-orang atau anak-anak remaja yang gaul. Yang pertama adalah, oh iya, dia bergaul karena dia dapat teman terkenal nih di sekolah, gitu ya. Atau dia punya teman yang pintar, gitu ya. Wah, dia bergaul. Dia gaul anak yang asik karena apa? Orang yang pintar itu dia bisa dekati, dia bisa berteman dengannya. Oh, anak yang gaul karena sosok yang terkenal di sekolah kita, dia bisa deket, dia bisa sohib banget gitu ya, bisa deket banget gitu ya. Terus gambaran anak yang gaul lainnya adalah ketika mungkin dia ikut ekskul yang banyak diminati. Mungkin ada ekskul basket, ada modern dance. Aku mau masuk di dalam ekskul itu supaya aku dianggap menjadi anak yang gaul, aku menjadi anak yang keren, gitu ya. Mungkin ada anggapan yang demikian. Atau dia dianggap sebagai anak yang gaul kalau dia bisa memainkan alat musik. Dan banyak orang yang bisa dekat dengan dia. Misalnya, oh, anak yang gaul adalah anak yang bisa main gitar, bisa ngiringin pujian, bisa menyanyikan untuk orang lain. Wah, dia anak yang gaul, dia anak yang keren gitu ya. Atau dia juga anak yang aktif dari semua kegiatan di sekolah dan di gereja. Oh, anak yang gaul itu adalah anak yang aktif. Anak yang semua kegiatan di sekolah itu ikut. Ya ikut pramuka, ya ikut ekskul, ikut apalagi ya kepengurusan gitu ya. Ada kegiatan event-event dia selalu ada. Oh, dia anak yang gaul. Atau ketika berada di gereja, anggapan anak yang gaul adalah ketika dia masuk ke pengurusan, wah dia anak yang keren gitu ya. Atau dia aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Itu yang seringkali menjadi standar bahwa anak yang gaul itu yang demikian. Atau mengikuti tren fashion saat ini. Yang ngetren lagi apa sih? Oh, yang lagi ngetren adalah cara berpakaian dari Korea gitu ya, yang mungkin bajunya dikeluarin separuh gitu ya, atau model-model tertentu. Dia mengikuti tren fashion yang saat ini adalah anak yang gaul berarti. Atau dia mengikuti perkembangan musik. Anak yang gaul adalah dia yang tahu nih grup musik yang sedang hit saat ini. Grup
Blackpink gitu ya. Kalau ketika mungkin ada orang yang apa sih kamu ngomong, atau ketika ada remaja yang kamu ngomongin apa sih Blackpink, siapa itu? Kamu nggak gaul gitu ya. Karena itu standarnya yang terjadi gitu ya. Kalau kamu mau dianggap sebagai anak yang gaul, artinya kamu harus tahu dong perkembangan musik, grup musik yang lagi hits sekarang ini apa gitu ya. Atau standarnya sebagai anak yang gaul itu adalah dia memiliki cara bicara yang menggunakan istilah-istilah yang lagi ngetren gitu ya. Seperti halu kamu ya, GJ gitu ya. Bucin, gabut, mager gitu ya. Ada istilah-istilah. Bahkan teman-teman ada yang mau gitu ya untuk dapat berkata atau mengeluarkan perkataan yang sebenarnya itu salah. Contohnya misalnya untuk dapat, kan itu lagi ngetren gitu. Misalnya kalau lagi dikagetin, wah langsung keluar nih satu kata gitu ya, kata binatang kah atau kata-kata kotor gitu kan, supaya dianggap sebagai anak yang gaul. Dia merasa bahwa ketika aku ngomong itu, aku adalah anak yang keren, aku anak yang gaul gitu ya. Itu adalah standar yang ada di sekitar kita, bukan? Atau oh iya, dia anak yang gaul karena dia punya followers yang banyak. Lihat dulu dong sosial medianya, IG-nya followersnya berapa. Kalau followersnya hanya puluhan, wah kamu nggak gaul gitu ya. Kamu nggak keren gitu karena nggak punya followers yang banyak gitu ya. Itu yang terjadi di sekitar kita. Distandarkan atau disematkan bagi kita bahwa seorang yang gaul adalah yang demikian. Atau ketika dia posting sesuatu, wah like-nya banyak gitu ya. Postingannya di like banyak orang gitu ya. Di likes banyak. Ketika mungkin nggak banyak yang like, jadi kenapa ya? Kurang keren apa ya aku ya? Aku kurang gaul apa ya? Gitu. Ada yang salah gitu ya. Nah, itu yang menjadi standar di sekitar kita tentang seorang yang gaul, seorang remaja yang keren, seorang remaja yang terkenal, yang asik gitu ya. Bukankah ini yang terjadi di sekitar kita? Pertanyaannya teman-teman, adakah kita juga berpikir hal yang demikian? Adakah kita juga mulai terpengaruh akan standar dari yang ada di masyarakat atau di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita dianggap sebagai seorang remaja yang gaul, kita sebagai seorang remaja yang hebat, yang asik apabila kita mengikuti semuanya itu. Kalau teman-teman sudah mulai mengikuti atau mulai terpengaruh, kita mau belajar pada malam hari ini, sebenarnya gaul yang benar itu seperti apa? Gaul yang asik sebagai seorang anak Tuhan, kita jangan mengikuti standar dunia. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dunia sematkan untuk kita. Sehingga citra diri kita itu menjadi hal yang salah dan rusak ketika kita mengikuti standar yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita harus mempunyai standar, dan kembali lagi yaitu kepada firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, masa remaja yang teman-teman sedang jalani dan saya pernah alami gitu ya. Saya sudah melewati masa remaja itu, di mana adalah suatu fase kehidupan, atau teman-teman yang baru pra-remaja gitu, yang masih kelas 5-6 gitu ya, sampai yang kelas 3 SMA gitu. Ketika teman-teman ada di fase pra-remaja atau remaja, itu sebuah fase yang sangat penting dan sangat berarti di dalam seluruh rangkaian hidup kita. Mengapa? Karena dalam fase yang sedang teman-teman alami ini adalah fase antara dari masa kanak-kanak dan dewasa. Jadi fase remaja yang teman-teman sedang jalani jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah anggap, masa remajaku adalah masa yang biasa. Enggak, teman-teman. Justru masa remaja adalah masa di mana kita bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa nantinya ketika kita dewasa. Mengapa? Karena masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menjadi pribadi yang dewasa.
Teman-teman, apa yang terjadi di tengah-tengah masa remaja atau yang sedang kita alami? Yang pertama adalah fase yang sedang kita lewati ini adalah masa pengujian. Masa pengujian. Apa yang dimaksud dengan pengujian? Yaitu di mana ketika dulu kita masih kanak-kanak gitu ya, ada nilai-nilai yang kita dengar dari orang tua, dari guru, itu kita bisa dapat langsung percaya. Kita dapat langsung terima gitu ya. Kita nggak pakai membantah, kita nggak pakai bertanya lagi, tapi kita langsung iya, kita dapat langsung lakukan. Tetapi ketika kita masuk di dalam masa remaja, sadar atau tidak teman-teman, kita biasanya langsung bertanya, mengapa? Kenapa? Emang perlu? Ya kan? Ketika mungkin, sebagai contoh sederhana, orang tua kita berkata, kamu nggak boleh bohong. Kita akan bertanya, kenapa aku nggak boleh bohong? Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa aku harus melakukan itu? Ada masa pengujian, ada pertanyaan-pertanyaan. Yang mana dulu kita ketika masa kanak-kanak dibilangin jangan berbohong, ya udah kita terima aja gitu ya. Disuruh orang tua jangan berbohong, ya jangan berbohong. Tapi ketika kita ada di dalam fase remaja, kita mulai bertanya dan menguji, mengapa? Ada apa? Apakah harus gitu ya? Nah, itu ada sebuah pengujian, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di dalam diri kita. Sehingga bagi orang dewasa, khususnya orang tua ataupun guru kita gitu ya, seringkali mereka dalam tanda kutip gitu ya, capek, lelah. Karena menjawab pertanyaan kita. Mereka seringkali nggak mau dengar gitu apa yang kita katakan. Dan mereka lalu berkata gitu ya, pokoknya ya nggak boleh gitu ya. Nggak usah tanya-tanya lagi. Nah, teman-teman, mungkin itu menjadi pengalaman kita saat ini. Lalu kita bertanya, kenapa sih nggak boleh bertanya? Emang salah ya? Teman-teman, sebenarnya orang tua kita ini bukan dalam posisi mereka yang sedang egois gitu ya, mereka yang nggak mau dengar pertanyaan kita. Tapi sebenarnya kemungkinan mereka juga sedang dalam kondisi di mana mereka lupa gitu ya, lupa bahwa anak mereka yang dulu masih kecil ini sudah beranjak mulai dewasa gitu ya, dan mulai remaja yang mulai berpikir kritis, yang mulai bertanya. Sehingga ketika kita bertanya, mereka seringkali menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak dianggap serius atau sambil lalu saja, dan dianggap kita bahkan membantah apa yang mereka sampaikan, bukan? Nah, itu sebabnya gimana dong, Cuantau? Kalau kita ada di dalam masa itu, ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua seperti orang tua kita atau guru kita, kunci utamanya adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik, dengan sopan, apa yang kita tanyakan. Kalau sekarang bisa dikatakan, kalau kita ngomong jangan ngegas, gitu ya. Orang tua baru ngomong satu kalimat gitu ya, kita juga jangan ngegas langsung bilang emang nggak boleh, kenapa mesti begitu, ya kan? Nada-nada itu bisa memancing emosi dari orang tua kita, sehingga seringkali kita konflik dengan orang tua kita karena hal-hal yang demikian. Itu sebabnya komunikasikan yang baik ketika teman-teman berada di dalam kondisi yang demikian. Kalau misalnya kalian masih memiliki pertanyaan-pertanyaan dan orang tua kita tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan ketika itu berkaitan dengan iman kita, kenapa sih aku harus percaya kepada Tuhan Yesus? Itu ada menjadi satu fase di dalam diri kita sebagai seorang remaja. Kenapa aku tidak boleh berpacaran saat ini? Kenapa aku tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik gitu ya. Kenapa? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ketika orang tua kita tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menjawab seluruh pertanyaan kita harus kemana dong? Teman-teman, jangan putus asa. Kita bisa mencari pertolongan melalui
pembimbing kita gitu ya, rohaniawan atau orang yang lebih dewasa yang kita anggap bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menjawab seluruh pertanyaan kita. Tetaplah menjadi pribadi yang terus bertanya. Jangan pendam pertanyaanmu, jadilah seorang pribadi yang mau cari tahu apa yang terjadi dalam fase hidupmu. Dan yang kedua adalah di mana kita mengalami masa pembangunan. Adalah masa di mana kita mulai mengenal, kita mulai tahu apa sih yang kita suka. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita punya sifat gitu ya, kita punya sifat. Mungkin ketika kita punya sifat yang rapi, kita punya sifat yang tidak berantakan. Nah, ketika kita bergaul dengan orang lain, entah itu yang lebih muda, lebih tua, atau sebaya dengan kita, lalu mereka punya sifat yang atau kebiasaan yang tidak sama dengan kita, maka akan ada ketidaksukaan gitu ya, ada rasa ketidaktenangan di dalam diri kita. Nah, kita mulai mengenal, oh ternyata aku kurang nyaman bergaul dengan dia karena sifatnya demikian. Nah, itu adalah sebuah kepingan di mana dalam masa remaja kita mulai kenal nih siapa diri kita. Sehingga pada saatnya nanti, ketika kepingan itu menjadi satu gambaran, itu menjadi sesuatu gambaran yang indah. Menjadi satu gambaran yang sangat bagus di dalam diri kita. Nah, itu yang terjadi bahwa dalam masa remaja, dalam masa di mana kita membangun siapa sih kita. Kita bisa kenal bahwa saya punya sifat yang demikian, saya punya karakter yang demikian, saya punya hobi A, B, C. Kita tahu. Nah, ini ada dalam masa remaja. Sehingga pada saatnya nanti gambar diri kita menjadi utuh pada waktu kita menjadi seorang yang dewasa. Dan masa remaja juga adalah masa perluasan. Masa perluasan adalah di mana kita membagikan diri kita. Kita membagi diri kita dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Di mana teman-teman juga lebih banyak bergaul gitu ya, bukan hanya dengan orang-orang di rumah, tapi dalam masa remaja, di sekolah, SMP, SMA, ataupun ada yang sudah masih di SD, tingkat akhir begitu ya. Di mana teman-teman boleh meluaskan pergaulan. Mungkin ada yang punya teman-teman dari ekskul menggambar, ada teman-teman yang sekelas, atau ada teman-teman yang punya sama-sama satu hobi robotik, atau punya teman-teman yang sama-sama punya keinginan atau keahlian tertentu gitu ya. Nah, dalam masa remaja, dalam masa di mana kita memperluas pergaulan kita. Kita memperluas sebanyak-banyaknya teman. Nah, teman-teman ini dikasih oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus punya prinsip ketika kita bergaul gitu ya. Tadi dikatakan bahwa masa remaja adalah masa di mana kita memperluas pertemanan kita dengan orang-orang. Kita bisa bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah, apa prinsip dalam kita bergaul? Gaul yang Kristiani itu seperti apa? Nah, ketika kita bergaul, teman-teman, biasanya ada beberapa pertanyaan dalam diri kita gitu ya. Dengan siapa sih saya boleh bergaul? Apakah saya boleh bergaul dengan mereka yang berbeda latar belakang? Apakah saya bisa bergaul dengan teman-teman yang, saya kan Kristen nih, saya bisa bergaul nggak sih dengan mereka yang non-Kristen? Saya ini kan dari suku A, mungkin saya kan orang Chinese gitu ya. Saya boleh nggak sih bergaul dengan orang non-Chinese? Rasis banget nih contoh gitu ya. Atau saya kan dari golongan keluarga yang mampu, boleh nggak sih saya bergaul dengan orang yang dalam kondisi ekonomi yang kurang? Nah, teman-teman, prinsip, kita belajar prinsip ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan buat kita. Ketika kita bergaul dengan teman-teman yang ada gitu, terutama buat teman-teman yang sekolahnya di sekolah negeri gitu ya, pasti punya perbedaan yang sangat besar.
ada teman-teman ya dari Muslim, dari Buddha, dari Hindu bahkan Katolik gitu ya, dari latar belakang agama itu baru agama. Mungkin ada teman-teman juga dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Saya yakin kalau teman-teman yang sekolah di negeri itu biasanya lebih kompleks gitu ya, lebih variatif perbedaannya dibandingkan bagi mereka yang sekolahnya di dalam kondisi seperti sekolah Kristen gitu ya. Lebih variatif perbedaan yang ada. Dan apakah kita bisa bergaul ataukah kita hanya boleh bergaul sesama orang Kristen saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, boleh nggak sih teman-teman saya bergaul dengan mereka? Howard, boleh nggak sih Howard? Halo, Howard. Howard. Ya, Chantal. Boleh nggak Howard? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Gimana ya? Ini tanya ini apa? Berbeda latar belakang? Ya, kenapa sih kita boleh? Ya, karena apa ya? Kita harus menerima seseorang apa adanya. Ya, thank you buat responnya. Iya, teman-teman, bagi mereka yang berbeda dengan latar belakang dengan kita, apakah kita boleh bergaul dengan mereka? Gaul yang Kristiani itu bukan berarti bahwa kita hanya bergaul terbatas hanya untuk orang-orang Kristen. Tapi bergaul Kristiani artinya kita bisa bergaul dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Misalnya perbedaan agama dan lain sebagainya. Kita bisa dan boleh, sangat boleh bergaul dengan mereka. Kita bisa sama-sama bahkan duduk, makan bareng dengan mereka. Boleh. Nggak ada yang melarang. Kita sangat boleh. Karena apa? Kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita sama-sama dapat belajar dari pergaulan kita dengan mereka. Mereka juga adalah individu dan makhluk sosial yang sangat butuh untuk dapat diterima dan menerima kasih dan kebaikan kita gitu ya. Kita bisa dan boleh bergaul dengan mereka. Kita juga dapat belajar banyak ilmu yang bisa kita pelajari, keterampilan ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang berbeda latar belakang gitu ya. Kita akan bisa sangat mengerti dengan mereka. Lalu ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda latar belakang, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana ketika kita bergaul dengan lawan jenis? Ya kan, teman-teman pastinya bukan hanya bergaul dengan teman-teman dari sesama jenis, sama-sama cewek, sama-sama cowok gitu ya. Teman-teman pasti juga ada pergaulan dengan lawan jenis. Nah, teman-teman, dalam masa remaja adalah masa untuk bersahabat dengan sebanyak orang untuk saling mengenal. Saya ulangi, masa remaja adalah masa untuk bersahabat dengan sebanyak orang, termasuk lawan jenis. Termasuk juga dengan lawan jenis. Nah, mungkin ada yang bertanya, contoh, boleh nggak sih kita berpacaran dalam masa remaja? Teman-teman, berpacaran itu adalah satu fase yang dialami oleh pria dan wanita sebagai persiapan pernikahan. Jadi berpacaran itu adalah fase di mana dua orang, pria dan wanita itu saling mengenal bagaimana karakternya, bagaimana tujuan hidupnya, visinya, saling mengenal dan menyelaraskan keduanya sebagai satu langkah di mana mereka saatnya nanti akan memasuki sebuah jenjang pernikahan. Gitu. Jadi ketika teman-teman ada di dalam fase atau usia remaja, boleh nggak sih pacaran? Teman-teman, kalau pertanyaan ini ajukan buat saya gitu ya, saya tanyakan lagi, apa sih tujuanmu pacaran? Kalau tujuannya untuk nikah, ya silakan, gitu ya. Kalau memang sudah siap untuk menikah, silakan pacaran, gitu ya. Itu sebabnya dalam masa
remaja, kita bergaul dengan lawan jenis harus dengan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan hanya bergaul dengan satu cowok aja gitu ya. Mari luaskan persahabatan dengan banyak pria gitu ya. Kita bisa kenal sifatnya, bisa kita kenal karakternya, kita bisa tahu ini loh dia. Mengapa teman-teman? Karena kalau persahabatan itu biasanya sifat aslinya keluar. Ya kan? Beda nih kalau misalnya ada cewek atau cowok yang lagi pengen PDKT gitu ya. Sifat yang buruk kira-kira dikasih lihat nggak sih? Enggak ya, nggak mungkin. Pasti yang dikasih lihat itu yang baik-baik. Oh, aku rajin, aku hebat nih, aku bisa punya prestasi gitu ya. Tapi kalau seorang sahabat, trisimo lawan jenis nih ya, kita akan tahu nih sifat aslinya. Oh, dia kalau marah itu ngeri loh. Oh, dia kalau ternyata ketika dia berada di dalam sebuah situasi yang terjepit, wah, ternyata dia bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar. Wah, saya baru tahu. Nah, itu bisa didapatkan ketika ada di dalam fase persahabatan, teman-teman. Ketika di dalam pacaran, apalagi dalam usia remaja, biasanya itu tidak sangat terlihat, gitu ya. Biasanya hanya yang baik-baik aja gitu ya. Wah, dia baik, dia dorong aku, semangatin aku belajar, aku dibelikan snack, aku dijajanin gitu ya, pasti yang baik-baik gitu ya. Nah, tapi kan kita mengenal lawan jenis itu bukan hanya sampai di situ, teman-teman. Pergaulan kita dengan lawan jenis ada di mana kita bisa mengenal dia, sifatnya, karakternya. Itu sebabnya dalam masa remaja perluas persahabatan kita. Tadi kan dalam masa remaja adalah masa perluasan. Teman-teman bisa mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena semakin tinggi usia kita, semakin kecil ruang lingkup pertemanan kita. Saya ulangi ya, ketika semakin tinggi usia kita, lingkup pertemanan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu sangat sedikit. Ya, mungkin bisa hanya 1-2 orang yang betul-betul ada di sekitar kita ketika teman-teman dewasa nantinya. Teman-teman sekarang bisa punya teman les, misalnya punya klub gitu ya, teman-teman satu klub, punya teman-teman satu hobi untuk main tenis meja gitu ya, ada teman-teman di gereja, banyak nih. Tapi ketika teman-teman makin dewasa, itu makin sedikit teman-temannya. Itu sebabnya dalam masa remaja ini perluas persahabatan, cari sebanyak-banyaknya teman dan kenali mereka, sifat mereka. Nah, kalau misalnya ada ketertarikan gimana dong contoh? Kan nggak bisa ditahan nih perasaan kalau suka nih gitu ya. Teman-teman, di dalam pergaulan dengan lawan jenis ketika kita memiliki perasaan suka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar kembali lagi bahwa tujuan kita adalah untuk saling mengenal. Apa sih berpacaran itu? Berpacaran adalah selain tadi sebuah persiapan pernikahan, berpacaran adalah sebuah komitmen, ada ikatan di dalamnya. Nah, ketika teman-teman dalam masa remaja ini bergaul dengan banyak orang, jangan biarkan pergaulan dengan lawan jenis yang teman-teman maksudkan adalah berpacaran itu menghambat teman-teman dalam memperluas. Misalnya nih, wah, karena kan aku pacaran sama si A, jadi si A itu nggak boleh kerja kelompok lagi atau bahkan pelayanan dengan si C yang mungkin juga cowok gitu ya, misalnya cowoknya larang ceweknya, kamu nggak boleh pelayanan lagi, atau kamu kok kerja kelompok sama si dia sih, gitu ya, mulai protek nih. Padahal dalam masa remaja teman-teman boleh boleh bergaul dengan banyak orang gitu ya, dengan sebanyak-banyaknya teman gitu, bahkan dengan lawan jenis. Nah, ketika sudah ada hal-hal yang demikian mulai menghambat, nggak boleh bergaul gitu ya, itu sudah namanya toksik ya. Udah mulai namanya satu racun di dalam pergaulan kita. Dan itu yang harus kita hindari. Tadi saya katakan bahwa ketika kita bergaul dengan banyak orang, jangan beda-bedakan orang dengan latar belakang gitu ya, dengan agama. Kita bisa bergaul dengan mereka, kita sama-sama bisa berkarya, kita bisa sama-sama melakukan banyak hal bersama dengan mereka. Tapi ketika kita ada di dalam fase
ikatan berpacaran dengan orang yang berbeda dengan latar belakang iman kita, apakah boleh? Boleh nggak sih kita berpacaran dengan orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan atau berlainan dalam iman kita? Boleh nggak sih? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, janganlah kamu, saya minta tolong dong bacakan biar ini. Jeremy tolong dong baca. 2 Korintus 6 ayat 14. Jeremy. Ya, ada suara saya, Kak. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya, thank you Jeremy. Nah teman-teman, ayat ini sangat jelas ya, bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ketika teman-teman nanti dewasa berpacaran dengan orang yang berbeda agama, walaupun nih teman-teman cantiknya seperti artis Korea, gantengnya seperti artis Korea, pesan saya adalah teman-teman jangan pernah untuk dapat menjalin relasi pacaran dengan mereka. Karena apa? Kita punya iman yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah anak-anak kebenaran. Kita nggak bisa bersatu dengan kegelapan. Jadi, jangan kita pikir bahwa kan kita bisa bergaul dengan banyak orang. Iya, bisa. Tapi di fase pertemanan, persahabatan. Tapi kalau kita masuk ke dalam fase berikutnya itu lebih dekat dengan orang lain, lawan jenis itu dengan yang berbeda iman dalam posisi berpacaran, tidak boleh. Karena kita memiliki iman yang berbeda, kita ada, Alkitab sendiri menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah anak-anak terang dan jangan kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi jangan pernah tukar imanmu dengan kekayaan. Mungkin pasangan cowok itu adalah cowok yang tajir, yang ganteng gitu ya, yang mobilnya keren, sekaya apapun. Ingat, hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah tukar itu dengan hal-hal atau bahkan seorang pria ataupun wanita yang berbeda keyakinannya dengan kita. Nah, oleh sebab itu bagaimana sih kita dapat memilih teman atau bagaimana sih kita bisa memilih kriteria di dalam pertemanan atau relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki kriteria di dalam pergaulan kita. Yang pertama adalah apakah teman itu membawa satu pengaruh yang baik untuk kita. Apakah ketika saya bergaul dengan dia, nilai saya makin baik nih di sekolah. Saya menjadi anak yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga saya. Atau sebaliknya, ketika saya bergaul dengan si A, kok prestasi saya makin turun ya? Kok nilai saya makin hancur ya? Itu artinya teman-teman harus mundur dari pergaulan itu. Apakah dia membawa pengaruh yang baik untuk kita? Itu yang menjadi kriteria kita. Tadi kalau prinsipnya bergaul dengan banyak orang boleh, tapi ketika dia membawa pengaruh yang buruk untuk kita, misalnya nilai kita makin jeblok, kita menjadi anak yang mungkin membantah orang tua karena apa? Karena kita mungkin dikasih tahu, kamu kalau pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Kita apa yang kita lakukan? Mungkin kita nggak langsung pulang ke rumah, kita mungkin malah nongkrong nih bareng mereka. Lalu kita pulang ke rumah,
orang tua marahin kita gitu ya, karena kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, bahwa kita akan langsung pulang ke rumah gitu ya, kita tidak memberi kabar gitu ya, orang tua khawatir dan lain sebagainya. Terus kita menjadi anak yang tidak menjadi berkat bagi keluarga kita, itu artinya orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita itu adalah teman-teman yang membawa pengaruh yang buruk. Kalau sudah begitu, kita harus mundur nih. Kita jangan lagi mau masuk ke dalam pergaulan ikatan pertemanan yang lebih dalam lagi dengan mereka. Yang kedua adalah, apakah kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah ketika kita bergaul dengan teman-teman itu, kita menjadi seorang yang hidupnya semakin taat dengan Tuhan atau tidak? Atau malah sebaliknya nih, misalnya nih, di hari Minggu, kita punya teman-teman yang suka jogging, suka hari pagi ke lapangan Merdeka gitu ya. Tapi kita tahu hari Minggu itu adalah hari yang kita khususkan untuk datang ke Persekutuan Shalom Philadelphia ataupun kelas remaja, kelas sekolah minggu gitu ya. Kita diajak nih, tapi kita tahu bahwa kita ini harus pergi ke gereja. Mungkin kita akan terpengaruh. Ketika kita terpengaruh, lalu kita tidak ke gereja, kita tidak lagi pelayanan, harusnya jadwal pelayanan kita buat alasan kepada pengurus, oh sorry ya, aku nggak bisa pelayanan hari ini karena aku lagi nggak enak badan. Padahal ada kemana? Lagi jogging atau lagi main sepeda nih di lapangan Merdeka. Nah, itu berarti kita semakin hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika teman-teman kita membawa kita untuk hidup yang malah jauh daripada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, artinya teman-teman, kita harus memutuskan nih, kita nggak mau masuk di dalam ikatan pertemanan kita yang lebih dalam lagi. Kita harus cukup sebagai teman biasa, tidak lagi punya ikatan, attach dengan mereka gitu ya, yang dekat dengan mereka. Kriteria memilih teman adalah apakah teman-teman kita itu tulus, memang betul-betul niatnya, hatinya tulus dengan kita atau tidak. Emang ada gitu contoh? Ada teman-teman. Ketika teman-teman mungkin misalnya ada di kerja kelompok, kita nih pasti seneng ya, wah lagi pembagian kelompok, si A mau nih, misalnya si A mau satu kelompok dengan aku, kita pasti seneng ya, karena ada teman yang mau satu kelompok dengan kita. Tapi ketika dalam pengerjaan kelompok, tugas kelompok ini, kok kayaknya kita semua yang kerjain ya? Dia kok cuman tinggal namanya aja ya? Oke, mungkin kita pikir, oke nggak apa-apa deh. Tapi di next project lanjutnya, ketika ada pembagian, aku sekelompok dengan kamu lagi ya? Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ketika kita satu kelompok lagi, kok dia melakukan hal yang sama ya? Itu artinya apa, teman-teman? Artinya dia udah mulai memanfaatin kita. Dia nggak tulus nih mau berteman dengan kita. Dia nggak tulus nih mau kerja kelompok dengan kita. Dia mau memanfaatkan kita supaya kita yang ngerjain tugas-tugasnya dan dia hanya taruh nama supaya nilainya juga bagus. Dia nggak kerja apa-apa dapat nilai gitu ya. Berarti dia nggak tulus gitu ya. Atau aku mau nih jalan-jalan yuk ke mall. Yuk kita jalan yuk gitu ya. Banyak kan teman-teman gitu ya. Terus dia minta dijajanin gitu ya. Ya mungkin kita punya duit lebih nggak apa-apa ya. Kalau sekali, 2 kali. Tapi kok kalau terus-terusan, jangan-jangan dia hanya memanfaatin kita. Nah, ketika kita sudah sadar nih, kok kayaknya relasi saya udah nggak bener nih, udah nggak sehat nih dengan teman si A, si B gitu ya, atau si C gitu ya. Kok kayaknya seakan-akan saya dimanfaatin ya. Kok setiap hangout kok kayaknya saya terus yang bayar lebih banyak ya. Gitu ya. Ketika hal itu terjadi, teman-teman, itu menjadi sebuah toksik. Jadi kita harus mundur nih dari pergaulan kita dengan teman-teman kita itu. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tulus di dalam pergaulan pertemanan kita. Gitu ya, mereka hanya ada maunya dengan kita. Dia hanya mau memanfaatkan, mau mengambil keuntungan dalam relasi pergaulan dengan kita. Jadi kita harus punya kriteria nih. Kalau dia punya maksud tertentu, sorry, gitu ya.
kita nggak mau gitu ya punya hubungan relasi seperti itu. Atau apakah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Apakah kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Atau mereka itu adalah orang-orang yang justru tidak menghargai kita. Misalnya nih, kita punya teman yang saling bercanda. Bercanda itu ada hal yang lumrah gitu ya, humor gitu ya. Tapi kadang mungkin candaan teman kita ini nyakitin hati kita. Mungkin ketika dia ngatain secara fisik gitu ya, atau ngatain nama orang tua kita. Nah, ketika dia sudah melakukan hal itu, berarti dia tidak menghargai kita. Berarti ada sesuatu nilai yang nggak bagus di dalam dirinya, yang membuat kita harus berkata bahwa kita tidak bisa berteman atau bergaul dengan mereka, bergaul dekat dengan mereka. Sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Ketika kita mendapatkan perkataan gitu ya dari orang-orang sekitar kita yang tidak menghargai kita akan terdoktrin, kita mulai memikirkan, jangan-jangan aku memang begitu ya. Kita akan mulai merusak pikiran kita dan kita tidak mengenali diri kita bahwa diri kita adalah sangat berharga di mata Tuhan dan bahkan kita tidak bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, teman-teman, firman Tuhan, yuk sama-sama, saya sengaja tidak tulis di sini, sama-sama buka 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus, ayo minta tolong Rian baca 1 Korintus 15 ayat 33. Oke, tahu. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita boleh bergaul dengan siapa-siapa saja gitu ya. Kita tidak memilih-milih teman, tetapi ada kriteria untuk lebih dekat dengan kita. Kita tidak melihat orang lain itu hanya dia dari golongan tertentu atau tidak, tapi kita punya batasan ketika kita mau dekat, memiliki relasi pergaulan dengan orang lain. Nah, hal selanjutnya adalah ketika kita dalam pergaulan itu, firman Tuhan juga dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Jadi siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi tempat-tempat kita bergaul, itu akan mempengaruhi kita akan menjadi seperti apa. Ketika teman-teman bergaul dengan teman-teman yang rajin, pasti akan jadi anak rajin. Ketika teman-teman bergaul dengan anak yang males gitu ya, yang mageran, itu juga akan jadi anak yang mageran gitu ya. Jadi dengan siapa kita bergaul, itu juga akan menentukan kualitas di dalam diri kita. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sharingkan pada malam hari ini. Namun ada hal lainnya yaitu tentang pergaulan. Saat ini ada pergaulan online gitu ya. Saya akan diskusikan untuk teman-teman. Pergaulan online. Mungkin kita saat ini terbatas gitu ya di dalam pergaulan secara langsung, tetapi kita bisa punya banyak teman itu dalam pergaulan online, bukan? Banyak friends kita gitu ya di Facebook ataupun di Instagram gitu ya, dengan banyak orang. Dengan pergaulan yang begitu luas gitu ya, bukan hanya terbatas di kota Balikpapan, satu sekolah dengan kita, satu gereja dengan kita bisa dengan pergaulan online kita bisa punya banyak teman-teman dari luar negeri, dari belahan dunia manapun, begitu ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari pergaulan online kita? Yang pertama adalah jangan mudah percaya pada apa yang kita lihat di depan atau di dalam setiap media sosial. Jangan pernah mudah percaya apa yang teman-teman lihat di dalam media sosial. Apa yang terjadi dalam postingan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang benar-benar nyata gitu ya. Ada banyak hal yang disembunyikan, ada banyak hal yang tidak menjadi sebuah kebenaran di dalam atau di balik media sosial.
Dan yang kedua adalah ketika teman-teman menggunakan media sosial, jadikan media sosial itu sebagai tools, alat bagi kita untuk memperluas pergaulan. Namun jangan itu menggantikan posisi orang-orang yang ada di sekitarmu yang nyata. Kita punya teman-teman di dalam media sosial yang banyak mungkin dari negara manapun, tetapi ingat, ada temanmu yang duduk di samping ketika beribadah. Kenallah dia, tegurlah dia, sapalah dia. Ada teman-temanmu yang bersama-sama dengan kamu di dalam melayani. Mari memperhatikan mereka. Ada teman-teman sekelas kita, sebangku kita yang bersama-sama dengan kita. Kita bisa sama-sama memperhatikan, kita bisa sama-sama berbagi dengan mereka. Gitu ya. Jadi kita berhikmat mempergunakan setiap media sosial yang kita gunakan. Oke teman-teman, kalau dari saya itu saja bahan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan atau didiskusikan. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi tentang pergaulan yang Kristiani. Ada? Kok pada diam-diam nih? Atau kalau nggak apa-apa di chat juga boleh. Ada? Ada teman-teman? Oke, nggak ada ya. Sebagai penutup, gaul Kristiani adalah kita sebagai anak Tuhan bebas bergaul dengan siapa saja, dengan tidak membeda-bedakan orang-orang atau manusia yang ada di sekitar kita. Kita bebas bergaul, tetapi kita punya batasan dalam pergaulan. Kita punya prinsip di dalam bergaul. Apa prinsipnya tadi sudah kita lihat, bahwa kita ketika bergaul, kita punya prinsip bahwa kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus berdampak untuk orang lain. Dan melalui pergaulan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita semakin hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang bergaul secara Kristiani. Jadi kiranya teman-teman dan setiap kita boleh bergaul, berteman dengan siapa saja. Gitu ya. Oke, sebelum kita menutup, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah lingkungan kami, bagi mereka yang ada, teman-teman kami, baik itu di sekolah, di tempat les, di tempat hobi kami, bahkan di gereja, di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami boleh bersama-sama semakin dewasa. Tuhan, terima kasih. Dan ajar kami Tuhan ketika kami boleh bergaul dengan mereka, ajar kami untuk tetap hidup memuliakan Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar, dan biarlah kami boleh memperluas pergaulan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Yesus memberkati.